Saat itu, penduduk Makkah dari kaum Quraisy pernah meminta bukti kenabian Rasulullah SAW dengan membelah bulan. Mereka berkata dengan nada mengolok-olok, "Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu." Setelah mendengar itu, Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah perintah pada Rasulullah SAW untuk mengarahkan telunjuknya ke bulan. Lalu Nabi Muhammad menunjuk bulan itu, dan seketika itu bulan terbelah menjadi dua dan kemudian kembali menyatu. Setelah menyaksikan peristiwa itu, sebagian dari kaum Quraisy ada yang memilih beriman, namun ada juga yang tetap memilih ingkar. Ketika Firaun mendengar mukjizat tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi seperti ular, Firaun menantang sang Nabi untuk melawan kekuatan Nabi Musa alaihi salam. Setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa, para ahli sihir banyak yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam dan beriman kepada Allah. Kemudian Firaun semakin murka hingga memerintahkan tentaranya untuk mengejar Musa sampai ke Laut Merah. Ketika itu Nabi Musa bingung karena tidak ada jalan lain selain melintasi Laut Merah. Sementara itu bala tentara Firaun semakin dekat di belakang mereka. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala segera memberi perintah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memukukkan tongkatnya. Dan atas kuasa Allah, Laut Merah tersebut terbelah hingga membentuk jalan. Setelah itu Nabi Musa dan pengikutnya segera berjalan melewati laut tersebut sampai tiba di seberang lautan. Lalu bala tentara Firaun terus mengejar Musa dan pengikutnya melalui jalan di laut yang muncul akibat pukulan tongkat sang Nabi. Kemudian ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di seberang lautan, dipukulkan lagi tongkat itu ke laut dan seketika itu, Laut Merah kembali menutup dan menyebabkan Firaun beserta tentaranya tenggelam di Laut Merah. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 4 tahun, malaikat Jibril dan Mikail membawa Muhammad untuk direbahkan dan dibelah dadanya sewaktu tinggal bersama ibu sambungnya Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'id. Dengan atas seizin Allah Subhanahu wa taala, kedua malaikat mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Muhammad. Lalu mereka membersihkan hati atau kalbunya dengan air Zam-Zam dan dikembalikan lagi ke tempat semula. Kemudian dalam hati Nabi Muhammad disematkan satu batil dari emas oleh malaikat Jibril, sehingga hati Nabi Muhammad SAW penuh dengan hikmat, iman, Islam, dan keyakinan yang hakiki kuat. Tetapi peristiwa itu terjadi tidak hanya sekali. Ada yang tahu berapa kali Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dibersihkan oleh malaikat? Nabi Ismail adalah seorang putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih sang anak, Nabi Ismail. Mimpi itu terus berulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedih Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail. Setelah mendengar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tanpa keraguan menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Tetapi pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, tiba-tiba tubuh Nabi Ismail berubah menjadi seekor domba gemuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, yang kemudian diperingati sebagai hari raya Idul Adha bagi umat muslim. Kisah Nabi Daud alaihi salam dengan ulat merah yang bisa berbicara. Pada saat Nabi Daud alaihi salam sedang duduk dalam mushola dengan membaca kitab Zabur, tidak sengaja dia melihat seekor ulat merah di tanah. Lalu beliau bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Pada saat itu, ulat merah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian dia berbicara kepada Nabi Daud. Lalu ulat merah berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk membaca pagi harinya Subhanallahu walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali, dan pada malam harinya Allah mengilhamkan kepadaku membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebanyak 1000 kali. Lalu ulat merah bertanya kepada Nabi Daud alaihi salam, apakah yang dapat kamu katakan kepadaku agar aku dapat manfaat darimu? Dan sesudah mendengar itu, Nabi Daud alaihi salam menangis, menyadari kekhilafannya telah memandang remeh ulat merah tersebut. Beliau merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud alaihi salam langsung bertaubat dan menyerahkan diri kepada Allah.